Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Erin Saptika, mahasiswi Universitas Katolik Musikaritas Program Studi Teknik Industri. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan skripsi saya bab 1 dan 2 dengan judul pengoptimalan distribusi produk air minum dalam kemasan dengan metode DRP berbasis sistem tarik atau pull system. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan industri atau perusahaan yang semakin pesat. Oleh karena itu, setiap industri atau perusahaan harus dapat bersaing dengan perusahaan lain. Persaingan yang terjadi dapat berkaitan dengan kualitas produk, kemampuan perusahaan dalam menyediakan produk dan memenuhi target waktu sesuai pesanan, kemampuan pemesanan, serta kemampuan persaingan harga produk. Untuk itu, perlu adanya strategi dalam menghadapi persaingan tersebut. Pada penelitian ini, saya mengambil studi kasus di PT Indo Tirta Sriwijaya Perkasa yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan air minum dalam kemasan atau AMDK dengan nama produk Winro. Produk yang diproduksi di perusahaan ini antara lain AMDK ukuran gelas atau cup 240 ml, botol ukuran 600 ml, botol ukuran 1500 ml, dan galon ukuran 19 liter. Kemarin saya sudah menghubungi pihak perusahaan, namun belum mendapatkan data dari pihak perusahaan tersebut. Maka saya asumsikan data-data yang ada itu dengan X. Kemudian untuk permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini berupa ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan jumlah permintaan dari konsumen. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode DRP berbasis sistem tarik. Metode ini merupakan suatu teknik alokasi atau distribusi output dari gudang pusat ke gudang cabang. Dengan metode DRP, diharapkan aktivitas distribusi dapat terencana dengan baik. Perusahaan dapat membuat perencanaan distribusi yang efisien, sehingga pemenuhan permintaan konsumen menjadi lebih optimal, kinerja penjualan meningkat, dan dapat memenuhi pesanan dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada penelitian ini, peneliti memilih tema pengoptimalan distribusi produk air minum dalam kemasan atau AMDK Winro dengan metode Distribution Requirement Planning atau DRP berbasis sistem tarik atau pull system. Kemudian, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perencanaan pendistribusian produk air minum dalam kemasan Winro dengan metode Distribution Requirement Planning sistem tarik agar optimal. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengoptimalkan distribusi produk air minum dalam kemasan Winro dengan metode DRP sistem tarik atau pull system. Kemudian batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, jenis produk yang diteliti adalah produk air minum dalam kemasan Winro ukuran 240 ml dan 19 liter. Yang kedua, peramalan untuk aktivitas distribusi dilakukan selama 2 bulan ke depan. Selanjutnya, perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Yang pertama, perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali dengan judul Analisis Peramalan Penjualan Air Minum dalam Kemasan Jenis Galon pada CV Al-Abrar dari Universitas 11 Maret, yaitu pada penelitian sebelumnya hanya sampai hasil peramalan penjualan produk dan menghitung forecast error dari hasil peramalan, sedangkan penelitian ini sampai pada tingkat distribusi produk. Kemudian yang kedua, penelitian dengan judul Optimasi Pendistribusian Produk AMDK Arbas dengan menggunakan Distribution Requirement Planning berdasarkan nilai Bullwhip Effect.
dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada penelitian sebelumnya, menggunakan metode DRP berdasarkan nilai bullwhip effect, sedangkan penelitian ini menggunakan metode DRP berbasis sistem tarik. Kemudian yang ketiga, itu penelitian dengan judul Distribution Requirement Planning atau DRP untuk permasalahan penjadwalan aktivitas distribusi lilin parafin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada penelitian sebelumnya, studi kasus itu dilakukan untuk penelitian aktivitas distribusi lilin parafin. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada studi kasus distribusi AMDK. Selanjutnya untuk landasan teori, yang pertama ada pengertian distribusi. Menurut Basu Swasta, definisi distribusi ialah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Lembaga yang terdapat pada saluran distribusi ialah produsen, distributor, konsumen, atau industri. Yang kedua ada peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang. Dalam peramalan, ada dua pendekatan umum untuk mengatasi semua model keputusan meramal, yaitu yang pertama ada model kualitatif. Model kualitatif berupaya memasukkan faktor-faktor subjektif dalam model peramalan. Model ini akan sangat bermanfaat jika data kuantitatif yang akurat sulit diperoleh. Salah satu contoh teknik yang menggunakan model kualitatif yaitu teknik DLP. Teknik DLP adalah metode yang banyak digunakan dan diterima untuk mengumpulkan data dari responden dalam domain penelitian. Kemudian yang kedua ada model kuantitatif. Model kuantitatif yaitu peramalan yang menggunakan salah satu atau lebih model matematis dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Contoh model kuantitatif yaitu metode moving average dan exponential smoothing serta rata-rata. Kemudian metode moving average itu ada dua, yaitu single moving average dan weak moving average. Kemudian yang kedua ada metode exponential smoothing. Metode ini terbagi menjadi tiga, yaitu single exponential smoothing dengan rumus Ft plus 1 sama dengan alpha bintang Xt plus 1 min alpha bintang Ft. Kemudian yang kedua ada double exponential smoothing. Yang ketiga ada triple exponential smoothing. Metode ini digunakan ketika data menunjukkan adanya tren dan perilaku musiman. Selanjutnya, DRP atau Distribution Requirement Planning. DRP merupakan suatu rencana kebutuhan distribusi produk yang dilakukan dari pihak produsen kepada konsumen atau juga pihak distributor kepada pengecer. Persediaan produk oleh banyak perusahaan dianggap sangat perlu karena adanya fluktuasi permintaan sehingga menyebabkan kehilangan penjualan. Kemudian kunci keberhasilan DRP ini terletak pada kemampuan perusahaan untuk melakukan peramalan yang akurat terhadap kebutuhan produksinya, penentuan lead time yang tepat dari pusat distribusi dan penentuan jumlah produk yang dipesan dari rencana kebutuhan di mana yang akan datang. Selanjutnya, masukan atau input dari perencanaan kebutuhan distribusi. Yang pertama, ada catatan persediaan mencakup informasi persediaan yang dimiliki, lead time, rencana kedatangan barang, ukuran pemesanan, dan lainnya. Kedua, struktur jaringan pemasaran merupakan gambaran tentang kondisi dari jaringan usaha dari usaha eceran. Selanjutnya, rencana induk penjualan mengenai jumlah barang yang akan dijual dalam suatu periode sesuai peramalan yang telah dilakukan.
Dan yang terakhir ada lot sizing. Lot sizing adalah proses untuk menentukan besarnya jumlah pesanan pada setiap item berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan dari proses netting. Ada beberapa metode untuk menentukan ukuran lot. Yang pertama ada lot for lot. Pada metode ini, jumlah pesanan sama dengan jumlah kebutuhan produk. Yang kedua, ada metode Economic Order Quantity atau EOQ. Dalam metode ini, meminimumkan biaya kirim yang dikeluarkan, tetapi juga dapat menimbulkan biaya simpan. Dan yang ketiga ada Least Unit Cost atau LUC. Metode Least Unit Cost ini merupakan metode yang menggunakan permintaan dari periode saat ini, kemudian dievaluasi untuk menentukan jumlah lot yang diperlukan untuk periode selanjutnya. Baiklah, demikian presentasi saya hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.